Dan saya Maria Eltari Kurnia, biasa dipanggil Mita. Di sini saya berperan sebagai konselor. Kami mahasiswa Unika Santo Paulus UT, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan membahas masalah tentang kesulitan dalam persahabatan. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, bimbingan dan konseling sekolah dasar. Mari kita simak video berikut. Tunggu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, selamat masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk, Pak. Terima kasih Bu. Tunggu sebentar, Kakak. Saya ambilkan minuman lain. Silakan duduk, Kakak. Terima kasih Bu. Boleh tahu, ini Ibu berbicara dengan kakak siapa? Baik Bu, perkenalkan nama saya Maria Novelia Halinas, biasa dipanggil Nova. Kalau boleh tahu, kakak lebih nyaman dipanggil kakak atau apa saja? Dipanggil kakak saja Bu. Baik, kalau begitu, kakak tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di tenda, kebetulan tidak jauh dari tempat ini. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kakak tahu tempat ini dari siapa? Tempat ini direkomendasi oleh sepupu saya, kebetulan dia sering kesini katanya. Oh iya, siapa namanya kakak? Julio Bu. Oh, kakak Julio. Iya Bu. Jadi kakak kesini dengan apa? Dengan motor Bu, kebetulan diantar oleh sepupu saya. Kalau boleh tahu, sebelumnya kakak pernah pergi ke tempat konseling? Belum Ibu, kebetulan baru pertama kali saya datang ke konseling. Oh, baru pertama kali. Iya Bu. Sebelum melakukan konseling, ada beberapa hal yang perlu kakak ketahui. Jadi, konseling itu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada kakak selaku klien. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang kakak hadapi sekarang ini. Tentunya kakak datang ke sini ada masalah yang memang perlu diselesaikan. Bisa dipahami kakak? Iya Ibu, bisa. Selanjutnya kakak ada beberapa fungsi dari konseling itu sendiri. Yang pertama, penyembuhan, membantu kakak dalam menyelesaikan masalah pribadi, masalah sosial, maupun belajar dan karir kakak sendiri. Yang kedua, ada pemahaman, membantu kakak dalam menyelesaikan masalah diri sendiri maupun lingkungan tumbuh kembangnya kakak sendiri. Bisa dipahami kakak? Iya Ibu, bisa. Sebelum melakukan konseling, ada beberapa hal yang perlu kakak ketahui. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada kakak selaku klien. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang kakak hadapi. Tentunya kakak datang ke sini dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang kakak hadapi. Bisa dipahami kakak? Iya Ibu, bisa. Selanjutnya kakak, ada beberapa fungsi dalam konseling itu sendiri. Yang pertama itu penyembuhan, membantu kakak dalam menyelesaikan masalah pribadi, sosial,
masalah diri sendiri maupun lingkungan tumbuh kembangnya kakak sendiri. Bisa dipahami kakak? Iya Ibu. Kalau boleh tahu, kakak tadi datang ke sini tanpa adanya unsur paksaan atau kakak datang ke sini tadi itu kan secara sukarela? Iya Ibu, saya datang ke sini memang ada kemauan dari saya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Kakak, jadi hal itu termasuk dalam asas kesukarelaan dalam konseling itu sendiri. Jadi tidak ada unsur paksaan terhadap kakak Nova untuk datang ke tempat ini untuk melakukan bimbingan konseling. Ada juga asas kerahasiaan, di mana nanti jika kakak Nova menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan masalah yang kakak hadapi bisa terjamin kerahasiaannya. Ada juga asas keterbukaan, di mana nanti kakak Nova harus terbuka berkaitan dengan segala permasalahan yang kakak hadapi. Itu tadi beberapa asas-asasnya kakak Nova, jadi bisa dipahami atau mungkin mau bertanya. Untuk saat ini tidak ada pertanyaan Ibu, tapi saya bisa mengerti apa yang disampaikan. Baik, sebelum memulai konseling kita membuat kontrak dengan kakak Nova. Jadi dalam konseling itu sendiri ada juga yang namanya kontrak, di mana dalam sekali pertemuan itu durasinya 40 menit. Jika dalam pertemuan sekali ini masalahnya belum dapat kita selesaikan, maka kita dapat mengatur waktu pertemuan-pertemuan berikutnya. Kakak Nova tidak keberatan dengan hal ini? Sama sekali tidak keberatan. Jadi kakak Nova, di sini juga saya melakukan perjanjian saya sebagai konselor. Saya berjanji untuk membantu menyelesaikan masalah yang kakak Nova hadapi. Iya. Mungkin dari kakak Nova belum memahami berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, mungkin ada pertanyaan yang mengganjal di hati kakak Nova. Jadi jangan malu untuk bertanya kakak Nova. Tidak ada Ibu. Oke, kalau begitu bisa kakak Nova ceritakan terkait masalah yang kakak hadapi sekarang ini. Terima kasih Ibu. Jadi saya datang ke sini ada masalah yang saya hadapi, yaitu kesulitan dalam persahabatan saya. Saya bisa mengerti berkaitan dengan masalah yang kakak Nova hadapi. Bisa kakak Nova ceritakan lebih lanjut bagaimana permasalahan yang kakak Nova hadapi? Baik Ibu, sebenarnya saya memiliki seorang teman dekat yang saya sudah kenal sama saya sejak lama, dan saya sudah menganggap dia sebagai keluarga. Tapi akhir-akhir ini dia sangat menjauh dari saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan yang dapat Itu pasti membuat kakak Nova merasa sedih. Apa yang kakak Nova rasakan ketika ada perubahan sikap dari teman kakak Nova? Baik Ibu, saya merasa kecewa dan bingung. Saya tidak tahu apa ada yang salah atau memang apakah saya melakukan sesuatu yang membuatnya menjauh dari saya. Perasaan itu memang sangat wajar sekali kakak Nova. Namun terkadang dalam hubungan itu pasti ada beberapa faktor. Pernahkah kakak Nova berbicara secara langsung kepada teman kakak Nova terkait dengan perasaan kakak? Belum Ibu, saya takut jika saya membicarakannya, itu justru akan membuat keadaan semakin buruk. Rasa takut itu memang bisa dimengerti, namun komunikasi secara terbuka dapat membantu menyelesaikan kebingungan kakak Nova sendiri. Yang perlu kakak Nova pertimbangkan itu yaitu membicarakan perasaan kakak secara langsung kepada teman kakak dengan cara yang sopan, jujur, serta dengan cara yang halus juga kakak Nova. Mungkin Ibu benar, tetapi bagaimana jika dia tidak meresponnya dengan baik? Itu adalah kemungkinan yang perlu kakak Nova pertimbangkan. Namun yang perlu diingat juga, kakak Nova tidak bisa mengontrol reaksi dari teman kakak. Yang bisa kakak Nova lakukan yaitu menyampaikan perasaan kakak secara jujur kepada teman kakak. Jika teman kakak adalah orang yang baik, dia pasti mengerti berkaitan dengan perasaan jujur yang kakak sampaikan. Baik Ibu, saya akan mencoba memikirkannya. Terima kasih atas sarannya. Jadi hubungan yang baik itu memerlukan komunikasi. Jika kakak Nova siap, kita bisa melakukan
saya akan memikirkan semua ini. Terima kasih banyak. Tentu saya sangat senang sekali bisa membantu bermanfaat dengan takut dan kali ini cukup dapat kembali jika ada masalah-masalah dan ingin berbagi cerita kepada saya. Iya, Ibu. Bagaimana perasaan bermanfaat setelah melakukan bimbingan konseling? Perasaan saya selama mengikuti bimbingan konseling itu, saya sangat merasa senang, lega, karena hutang yang selama ini saya hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya senang sekali dapat membantu Kak Nova dalam menyelesaikan masalah yang Kak hadapi. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Kak Nova semoga sukses dan dapat menjalani kesehariannya dengan baik. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Sekian video yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat.